Perkenalkan, nama saya Melisa Timbung dengan NIM 2430 1050 3014. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya dari responsi praktikum jaringan komputer. Jadi pertama-tama di sini saya membuat dulu topologi jaringannya, di mana di sini ada router 1 terhubung ke LAN 1, router 2 terhubung ke LAN 2, dan juga ke server. Dan kedua router ini saling terhubung melalui link serial. Di sini saya memasukkan IP address pada router 1 di interface 0 per 0 dengan IP address sebagai berikut, dan juga serial 2 per 0 dengan IP address sebagai berikut. Lalu kita lihat ke router yang kedua. Di sini interface-nya ada serial 2 per 0, fast Ethernet 0 per 0, dan juga fast Ethernet 1 per 0. Lalu kita lanjut ke server. Di sini saya masukin IP address-nya pada fast Ethernet 0 dengan IP address sebagai berikut. Jadi IP address itu adalah alamat rumah bagi setiap perangkat. Jadi tanpa adanya IP address, perangkat tidak akan bisa terhubung atau tidak akan bisa saling berkomunikasi satu sama lain. Router itu juga membutuhkan IP agar ia tahu bahwa ia berada di jaringan mana dan bisa meneruskan paket dengan benar. Lalu kita masuk ke DHCP. Kita masukin perintah sesuai yang ada di instruksi. Jadi, untuk iterasi yang pertama ini, IP DHCP pulan 1, itu fungsinya untuk membuat kolam DHCP bernama LAN 1, di mana ini tuh sebagai tempat router untuk menyimpan aturan pemberian IP secara otomatis. Lalu untuk iterasi yang kedua ini, untuk memberitahu bahwa router pada IP yang akan dibagikan berada di jaringan 192.168.10.0 ini. Lalu pada iterasi yang ketiga, PC yang terdapat pada IP otomatis, ia akan menggunakan alamat ini sebagai gateway-nya. Lalu pada iterasi yang terakhir ini, rentang IP ini tidak akan diberikan kepada PC, agar tidak bentrok dengan router atau perangkat lain yang disetting secara manual. Lalu kita ke DHCP pada router yang kedua. Di sini kita lihat pada iterasi yang pertama yaitu IP DHCP pool LAN 2. Ini tuh sama fungsinya kayak di LAN 1 tadi. Lalu untuk iterasi kedua ini, router itu tahu bahwa IP yang akan dibagikan berada di jaringan 192.168.20.0 ini. Lalu pada iterasi ketiga, default router ini fungsinya untuk PC yang ada di LAN 2 akan memakai alamat ini sebagai gateway-nya. Lalu untuk iterasi yang terakhir ini, IP itu disisakan untuk router atau perangkat yang butuh IP statis. Jadi langsung aja kita lihat di setiap PC. Kita lihat dari PC 0, kita buka desktop, terus di IP configuration, kita lihat DHCP-nya. Nah, di sini menunjukkan bahwa DHCP-nya berhasil dan akan muncul IP address secara otomatis. Lalu kita cek lagi ke PC 1.
Sama kita buka IP configuration, kita request DHCP, dia akan sukses dan akan menampilkan IP secara otomatis. Kita lakukan lagi ke PC 2. Sukses dan akan menampilkan IP address secara otomatis. Lalu yang terakhir, kita ke PC3. Kita request DHCP, sukses dan menampilkan IP address secara otomatis. Jadi, DHCP ini digunakan agar PC itu bisa mendapatkan IP address secara otomatis tanpa kita harus menyetingnya secara manual atau secara satu persatu. Jadi, setelah semua IP address-nya sudah benar, saya membuat static routing agar LAN 1 dan LAN 2 itu bisa saling terhubung. Jadi, saya melakukan konfigurasi di router 1. Saya memasukkan perintah IP root ini. Em, jadi, fungsinya itu supaya R1 itu bisa mengirim paket ke jaringan lainnya melewati router yang kedua. Ini disebut sebagai default route. Ibaratnya itu seperti jalan utama untuk keluar jaringan dari LAN 1. Tanpa ini, router 1 itu hanya tahu LAN 1 saja dan tidak bisa dikirim kemana-mana. Lalu kita ke router yang kedua. Di sini saya memasukkan perintah sesuai yang ada di Classroom juga. Jadi fungsi sederhananya itu untuk atau sebagai perintah untuk memberitahu ke router kedua kalau ia mau ke jaringan LAN 1. Jadi dikirim melalui router 1 atau 10.10.10.1 itu. Jadi tujuannya itu agar router 2 ini tahu jalur untuk menuju ke LAN 1. Supaya PC di LAN 2 dan server bisa mengirim balasan ke PC LAN 1. Jadi di sini kita coba ping aja PC 1 ke PC 3. Jadi kita lihat IP address PC 3 di sini. Kita langsung masuk ke command prompt. Di sini kita lihat kalau PC 1 ke PC 3 itu plannya sudah berjalan. Artinya static routingnya itu sudah berhasil. Baik, kita lanjut ke step yang ketiga yaitu NAT dan firewall. Di sini kita masuk ke NAT dulu. Kita masuk ke router yang kedua. Di sini saya melakukan konfigurasi di CLI-nya. Saya memasukkan perintah sesuai yang ada di Classroom, yaitu ini dari iterasi yang pertama ini dari access list. Jadi fungsi ini tuh untuk memberitahu router bahwa dua jaringan ini atau LAN 1 dan LAN 2 boleh menggunakan NAT. Lalu
Di sini IP NAT Insight Source List ini fungsinya untuk mengubah atau menerjemahkan IP private dari LAN 1 dan LAN 2 menjadi IP public router. Lalu fungsinya bisa juga untuk menggunakan satu IP public untuk banyak PC sekaligus atau overload atau biasa juga disebut sebagai PAD. Lalu di sini ada interface fast Ethernet 0/0, ada serial 2/0. Di sini ada NAT inside atau dalam jaringan lokal dan juga NAT outside outside keluar menuju publik atau server. Fungsinya itu router harus tahu mana sisi dalam LAN dan mana sisi luar server. Agar NAT itu bisa bekerja, router itu wajib diberitahu bahwa inside itu IP yang akan diterjemahkan dan outside itu tempat IP publiknya berada. Jadi di sini kita lihat bahwa show IP NAT translation-nya belum ada atau masih kosong. Jadi jika semuanya sudah selesai, kita coba ping dari PC 1 ke server. Kita buka desktop, command prompt, dan kita lihat di sini bahwa ping ke servernya berhasil karena belum kita masukkan firewall. Lalu kita cek di router 2 ini untuk show IP NAT translation-nya. Sini kita bisa lihat outputnya. Baik, kita lanjut ke firewall di servernya. Setelah NAT berjalan, saya mengaktifkan firewall di server untuk mengatur jenis koneksi yang boleh masuk. Jadi saya melakukan konfigurasi di server, lalu saya buka firewall. Di sini saya aktifkan service, di sini klik on. Lalu di sini saya masukkan deny ACMP, remote IP-nya seperti ini, dan remote wildcard-nya seperti ini. Di sini juga ada allow. Kalau sudah di input semua, kita add, lalu kita save. Jadi firewall ini adalah penjaga keamanan pada server. ICMP-nya diblokir supaya server itu tidak mudah diserang oleh ping flood. Dan HTTP-nya tetap diizinkan karena server harus melayani web. Jadi di sini kita ping di command prompt. Di sini terlihat bahwa RTO. Lalu kita lihat juga di bagian web browsernya. Terus 10.0.10. Nah, di sini di web browsernya berhasil. Berarti firewallnya sudah aktif. Lalu kita bandingkan dengan topologi sebelumnya. Di sini kita buka PC, kita buka command prompt, ping 210.0.10. Di sini kita lihat bahwa pingnya berhasil, sedangkan di topologi yang kedua tadi pingnya request timeout atau gagal karena diblokir pada firewall. Terakhir, saya membuat ACL untuk membatasi LAN 1 agar tidak bisa mengakses LAN 2. Maka saya melakukan konfigurasi pada router pertama. Jadi konfigurasinya seperti ini.
Jadi pada iterasi yang pertama ini, fungsinya untuk memblokir semua traffic yang berasal dari LAN 1 jika mencoba menuju jaringan lain melalui router. Lalu, konfigurasi yang kedua ini, atau iterasi yang kedua, fungsinya untuk mengizinkan semua traffic lainnya lewat supaya tidak terjadi pemblokiran secara total. Lalu di sini kita aktifkan ACL-nya pada serial 2/0 karena kita menggunakan serial tersebut. Fungsinya untuk menerapkan ACL nomor 10 pada jalur keluar menuju router kedua. Artinya, jika PC LAN 1 ingin mengakses LAN 2, maka ia akan diblokir. Namun, jika PC LAN 1 ingin ke server, maka ia diperbolehkan. Di sini kita langsung saja lihat ping pada PC 1 ke PC 3. Dia akan RTO atau tidak berhasil. Lalu untuk ping 1 dari PC 1 ke PC 0, dia akan berhasil. Dan dari PC 1 ke router, dia juga akan berhasil. Baik, demikianlah presentasi dari saya. Terima kasih.